Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing dengan kalian informasi sekaligus pengetahuan buat teman-teman, khususnya pada pasangan muda yang langsung ingin mempunyai keturunan. Sebenarnya banyak sekali teori yang sudah dinyatakan untuk merencanakan kehamilan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Biasanya nih ya, terkadang dibahas mau yang masih pacaran atau sudah menikah, biasanya tuh mereka suka ngomongin anak pertama itu pengennya berjenis kelamin apa, entah itu perempuan atau laki-laki. Walaupun kita sama-sama tahu ya, mau cewek ataupun cowok itu sama aja. Cuma biasanya pasangan-pasangan punya alasan tertentu mau punya anak cowok dulu atau anak cewek. Nah, tapi kalau dari saya pribadi, kalau ini merupakan kehamilan pertama, saya tidak menyarankan atau tidak merekomendasikan untuk fokus pada jenis kelamin. Saya lebih menyarankan untuk fokus bagaimana mendapatkan momongan. Baik itu laki-laki maupun perempuan itu sama saja. Yang paling penting tentunya ibu dan anak sehat. Jadi di video kali ini bareng sama teman-teman aku bakalan bahas bisa nggak sih kita merencanakan jenis kelamin anak laki-laki maupun perempuan. Keberhasilannya bisa dibilang 78-80%, sisanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita hanya bisa berencana, tapi tetap Allah juga yang menentukan. Oke, sebelum kita ke topik utama program hamil, cara memilih jenis kelamin anak perempuan dan laki-laki. Nah, dibuatlah suatu rencana program penentuan jenis kelamin anak laki-laki ataupun perempuan. Seorang bayi tergantung dari jenis sperma yang membasahi sel telur ibu. Sperma Y untuk jenis kelamin anak laki-laki diteliti bersifat lebih suka dengan suasana basah. Bentuknya itu berukuran kecil, bergerak cepat dan lincah, tapi lebih cepat mati, jadi lebih gesik gitu. Dibandingkan dengan sperma X untuk jenis perempuan diteliti bersifat lebih suka dengan suasana yang asam. Bentuknya lebih besar, bergerak lebih lambat namun tahan lama. Nah, program hamil jenis kelamin anak secara alami bisa dilakukan dengan diet makan. Program anak laki-laki perbanyak konsumsi daging, kalau perempuan perbanyak makan konsumsi sayur. Yang pertama adalah jadi kalau menginginkan anak laki-laki maka si laki-laki harus makan banyak daging-dagingan, jadi macan. Nah, si ibu harus jadi kambing, banyak makan sayur-sayuran. Maksudnya apa? Supaya sperma terbentuk lebih banyak. Sperma pria dan si ibu karena banyak makan sayur-sayuran, suasana di sekitar vagina menjadi lebih basah. Inginkan anak perempuan, kebalikannya lagi. 3 bulan bapaknya jadi kambing, ya kemudian ibunya ada suasana menjadi macan, yaitu makan daging-dagingan, ikan. Nah, jadi inilah metode sederhana dengan angka keberhasilan 78% sampai 80% dari penelitian-penelitian baik itu di Inggris maupun di Amerika. Jadi nggak bisa tuh bilang pasti anak laki nih, itu nggak bisa kayak gitu. Masih tetap Allah yang menentukan. Jadi yang 20%, 18% tetap Allah juga yang menentukan. Itu adalah cara pertama yang bisa Anda lakukan di rumah. Nah, metode selanjutnya diet makanan untuk memperoleh anak laki-laki ini berfungsi agar sperma yang dihasilkan nantinya berjenis sperma Y yang menyukai suasana basah. Oleh karena itu, pada saat 15 menit sebelum melakukan hubungan suami istri, cuci dulu atau basuh dulu organ wanita dengan larutan basah setengah sendok baking soda ditambah dengan gelas air putih. Kan jadi basah tuh. Nanti sperma cowoknya yang akan membuahi. Pas telur itu keluar, karena spermanya gesit langsung membuah, jadilah anak laki-laki. Nah, jadi kalau menginginkan anak perempuan, laki-lakinya harus jadi vegetarian selama 3 bulan. Perempuannya jadi karnivora. Sebagai pelengkap diet 15 menit sebelum melakukan hubungan suami istri, basuh dulu organ intim wanita dengan larutan asam, setengah sendok teh cuka dapur ditambah 200 cc air putih.
Dan waktu yang baik untuk mendapatkan anak perempuan adalah 2 hari sebelum masa ovulasi. Terus ada lagi nih yang lebih pasti. Jadi kalau ibu misalnya pengen langsung top chair, baik itu anak cowok, cewek, bahkan anak kembar, ada metode inseminasi dan metode bayi tabung. Jadi akurasinya ini bisa mencapai 98%, tapi 2%-nya tetap Tuhan juga yang menentukan. Makanya untuk ibu-ibu sama bapak-bapak yang menginginkan anak laki-laki ataupun perempuan, diusahakan tetap berdoa, tetap tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian merencanakan, berusaha, tapi tetap Allah juga yang menentukan. Oke, itu saja di video kali ini. Kalau ibu dan bapak-bapak suka dengan video saya, pastikan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalam.